Salam damai bagimu umat beriman sekalian yang diberkati Tuhan. Senang sekali kami dapat kembali hadir di hadapan saudara-saudari yang senantiasa setia menyimak sajian kami. Seperti di sajian kami yang sebelumnya, dalam video kali ini kami pun hendak suguhkan 5 gereja Katolik paling unik di Indonesia. Semoga sajian kami ini mampu menjadi penghiburan dan ziarah batin bagi kita semua. Mari kita simak 5 gereja Katolik paling unik di Indonesia. Paroki Hati Kudus Yesus Palasari. Gereja unik berarsitektur Bali ini dibangun pada 15 September 1940. Pater Simon Buis SVD menjadi perintis berdirinya Paroki Palasari. Diresmikan pada 13 September 1950 oleh Uskup Malang, Monsignor Albert O. Charm. Akulturasi Gotik dan Hindu, rancangan Bruder Ignatius AMD Preze SVD. Sejak tahun 2000, Paroki Hati Kudus Yesus memiliki Gua Maria. Diresmikan oleh Uskup Denpasar, Bapak Monsignor Dr. Sylvester San Pierre. Dan dinamakan Palinggih Ida Kanika Maria. Terdapat pula mata air suci. Area Jalan Salib. Di paroki ini terdapat 1214 umat terdiri dari 3 lingkungan dan 3 stasi. Gereja unik ini tak hanya dikenal oleh penduduk lokal, namun juga wisatawan mancanegara. Lokasi gereja ini terletak di Jalan Palasari nomor 2, Desa Ekasari, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jemberana, Bali. Matur Suksma, Bali. Gereja Santa Maria Woh Sarang. Sebuah gereja Katolik yang berlokasi di Puh Sarang, Kediri, Jawa Timur. Dibangun pada tahun 1936 atas inisiatif Romo Jan Walters CM. Dengan dibantu oleh arsitek terkenal, Insinyur Hendrikus Michaelen Pont. Bangunan gereja ini dikelilingi oleh tembok bebatuan yang merupakan ciri khas Majapahit. Dan sekilas, bangunan gereja ini mirip perahu yang bersandar pada gunung. Dan melambangkan bahtera Nabi Nuh yang terdampar di Gunung Ararat. Pada ruang utama gereja ini bernuansa Majapahit dan juga lesehan tanpa bangku umat. Area Jalan Salib dan Gua Maria. Gereja yang terletak di lereng Gunung Wilis berada di ketinggian 400 meter, sehingga memiliki suhu udara yang sangat sejuk. Gereja yang berlokasi di Sukorame, Pusarang, Semen, Kediri, Jawa Timur. Matur nuwun, Kediri. Gereja Katolik Santo Ignatius Loyola Sika. Gereja yang dibangun oleh arsitek yang sama dengan Gereja Katedral Jakarta. Dan gereja ini menjadi bangunan cagar budaya nasional yang syarat bernilai sejarah. Pengaruh dari budaya Eropa dipadukan dengan budaya setempat yang sangat jelas pada gaya arsitektur bangunannya. Gereja ini kerap dikunjungi wisatawan domestik dan asing sebagai objek wisata religius.
Gereja yang dibangun oleh pastor berkebangsaan Portugis J.F. Embers de Armandaville pada tahun 1893. Bangunan gereja ini merupakan hasil rancangan Pastor Antonius Jigmans, arsitek yang turut mendesain Katedral Jakarta. Sebanyak 360 kubik kayu jati didatangkan dari Pulau Jawa. Tepat di atas deretan kayu jati, rangka atap dibuat tanpa plafon. Sebanyak 16 tiang kayu jati digunakan untuk menopang struktur atap. Semua kayu itu dibuat melengkung dan disambung membentuk atap kerucut. Sejumlah benda berusia ratusan tahun masih tersimpan rapi di tempat ini. Terdapat pula korpus salib Yesus warisan Raja da Silva, yang setiap hari raya Jumat Agung umat mengarak keliling kampung dalam ritual Locusen Hor. Locusen Hor ini adalah ritual yang sudah menjadi tradisi dan menjadikan daya tarik di Sika. Masyarakat setempat mempercayai salib peninggalan Raja Sika ini mampu mencegah wabah penyakit yang melanda daerah Sika. Gereja yang berarsitektur gaya Renaissance dan Barok ini, meskipun dilanda tsunami pada tahun 1992, namun bangunan gereja tetap berdiri kokoh. Gereja Katolik yang beralamat di Kabupaten Sika, Maumere, Nusa Tenggara Timur. Epanggawang Maumere. Gereja Katedral Bunda Maria Penolong Abadi Samarinda. Gereja Katedral ini memiliki bangunan megah setinggi 45 meter dan diapit 2 menara yang menjulang. Perpaduan gaya arsitektur klasik, modern, dan sentuhan etnik lokal. Dan diresmikan pada tanggal 30 April 2019 dilakukan oleh Duta Vatikan bagi Indonesia. Dilakukan pula penandatanganan oleh Bapak Gubernur Kalimantan Timur. Gedung yang terdiri dari 3 lantai, basement, ruang utama, dan balkon. Kapasitas ruang utama 1914 umat, sedangkan basement mampu menampung 2000 umat. Dan secara keseluruhan mampu menampung 4000 umat. Nuansa gotik, kontemporer, dan inkulturatif. Tabernakel yang didesain klasik dan mewah. Korpus Pieta di sisi ruang utama. Makna dari Pieta itu sendiri ialah kesalehan. Kesalehan Yesus Kristus yang wafat di salib demi menebus dosa dunia. Dan kesalehan Bunda Maria yang merelakan putranya wafat di kayu salib. Para santo dan santa menghiasi seluruh jendela gereja. Bangunan baru yang megah menggantikan gedung katedral yang lama. Gereja yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 36, Samarinda, Kalimantan Timur. Terima kasih, Samarinda. Gereja Katolik Kristus Raja atau yang lebih dikenal Gereja Daun. Karena memang atap gereja ini didesain menyerupai daun. Berdiri sejak 1972, pada tanggal 25 November 2012, gereja ini memiliki bangunan baru yang didesain oleh para seniman lintas agama. Arsitek gedung baru ini ialah Sindu Hadi Prana. Dan seniman yang terlibat ialah seniman keramik F. Widayanto, seniman Hindu Iwayan Wenten, seniman Muslim Yeni Mariani Sastra Negara. Sebuah salib dari pohon jati berusia ratusan tahun, setinggi 8 meter, berdiri megah di belakang altar. Begitu pula dengan korpus Bunda Maria. Kedua korpus tersebut dipahat langsung oleh Iwayan Wenten, sang seniman Hindu, di kayu jati yang utuh.
Diorama Tuhan Yesus terangkat ke surga di balkon gereja. Korpus Bunda Maria yang berada di area doa. Interior gereja nampak unik dan megah. Alamatkan di Jalan Danau Toba nomor 56, Pejompongan, Jakarta Pusat. Makasih Jakarta. Demikian tadi yang dapat kami rangkum dan kami sajikan bagi pemirsa seiman dalam Tuhan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih karena telah setia menyimak sajian dari kami. Marilah berdoa agar kehidupan kita sekalian selalu dalam cinta kasih dan berkat Allah Tritunggal yang Maha Kuasa dengan perantaraan Bunda Maria. 3 kali Salam Maria. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Damai Kristus. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam